نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini Allah Subhanahu wa taala masih terus menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepadanya di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dan semoga terus Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga mampu menyelesaikan bulan Ramadan dengan baik dan telah mengais pahala yang banyak di bulan yang mulia ini, serta insyaallah taala kita akan mendapatkan derajat ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, dan semoga terus tercurah limpahkan kepada kita yang istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan kesabaran. Karena Ramadan itu sendiri, secara khusus puasa itu sendiri, akan menimpa kita, mengajarkan kepada kita dan membiasakan kita menjadi orang-orang yang bersabar dalam kehidupan di dunia ini. Dan memang kehidupan ini membutuhkan kesabaran. Karena kehidupan, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ujian, tantangan dan cobaan. Ini hakikat kehidupan. Selama kita hidup di dunia ini, merasakan kebahagiaan di dalamnya, ya, melakukan aktivitas di dunia ini sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala,
Semua itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk kita. Namanya kehidupan, dia adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian, memberikan cobaan kepada kalian dan melihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Makanya kehidupan ini adalah ujian. Dan ujian dalam kehidupan tidak akan pernah berakhir sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika seorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kuburnya, ke liang lahatnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya, barulah kemudian ujian-ujian di dunia ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan beralih pada kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dilakukan di dunia ini. Hasil-hasil ujian yang dilakukan di dunia ini akan diterima nanti ketika telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami bahwa kehidupan kita adalah ujian. Sehingga apapun yang kita mau pilih, kita mau jadi orang yang beriman atau kita mau jadi orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mau jadi orang yang taat atau mau jadi orang yang suka bermaksiat, pada hakikatnya kita tidak akan pernah terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau pilih kemaksiatan, itu juga adalah ujian. Bahkan itu adalah ujian yang paling berat, yang nanti jika seorang tidak terlepas dari ujian kemaksiatan tersebut, maka dikhawatirkan dia nanti akan dimasukkan, dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu pula ketika kita memilih untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, maka ketahuilah keimanan juga adalah ujian. Bahkan ketika kita mau mengucapkan, mengikrarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya telah beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamallahu alladziina sadaqu waliya'lamal kadzibin waliya'lamallahu alladziina kadzabu waliya'lamas shadiqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa di antara mereka yang dusta terhadap keimanannya dan akan melihat siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya. Jadi keimanan pun ketika kita memilih hidup untuk beriman kepada Allah, pada hakikatnya itu adalah ujian. Ya. Bahkan para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika kita mengharapkan surga, kita tidak akan bisa masuk surga dengan begitu mudahnya, melainkan kita harus melewati ujian demi ujian dalam kehidupan ini, yang nanti pada akhirnya kalau kita lolos dari ujian tersebut, kita akan berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan dimasukkan ke dalam surga begitu saja sebelum datang permisalan kehidupan orang-orang sebelum kalian yang telah diuji oleh Allah dengan kesusahan, kepayahan, sampai-sampai di antara mereka mengatakan mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
memberikan gambaran kepada kita bahwasanya untuk mengharapkan kemuliaan pun kita tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tetap diberikan tantangan oleh kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan itu sendiri adalah tantangan, adalah ujian dan cobaan. Dan itu tidak mudah. Jemaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tantangan itu berat, ujian itu berat. Sehingga tidak sedikit di antara orang-orang yang diuji oleh Allah gugur dari ujian tersebut. Dan memang di antara mereka ada yang berhasil melewati ujian itu sehingga mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ujian itu berat, bukan berarti kita tidak mampu untuk mengarunginya. Bukan berarti kita tidak mampu untuk bisa menghadapi ujian dan tantangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah mendatangkan ujian bagi kita untuk bisa mencapai derajat kemuliaan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah datangkan bagaimana cara untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Di antara cara yang bisa kita dengan mudah untuk menghadapi ujian tersebut adalah membiasakan diri kita untuk bersabar menghadapi ujian tersebut. Kesabaran adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita butuhkan sebagai seorang hamba untuk bisa menghadapi ujian dan cobaan serta tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang fana ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasanya dengan kesabaran seseorang bisa menghadapi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan juga dengan salat. Salat bisa dimaknakan juga adalah dengan doa. Artinya dengan kesabaran dan doa kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah. Baik itu musibah yang sifatnya duniawi, musibah yang melanda kita, baik dari kekurangan harta dan kekurangan makanan, kematian jiwa dan seterusnya. Maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kalian akan diuji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, dan juga kematian jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan di akhir dari ayat itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di sini menunjukkan bahwasanya kesabaran itu bisa menjadi tameng untuk kita menghadapi musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi ujian, tantangan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan bagi kita sebagai seorang yang beriman. Maka bersabarlah. Dan orang-orang yang bersabar dengan musibah, tidak ada yang keluar dari lisan mereka ketika musibah itu datang kecuali mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladina, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu bagi mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka istirja, mengembalikan segala apa yang menimpa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting bagi kita ketika menghadapi musibah. Maka yang harus pertama keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat istirja sebagai bentuk prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana
masyarakat kita, sebagaimana orang lain yang ketika mereka ditimpa musibah, maka yang pertama kali teringat di benak mereka adalah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sabru 'inda sadmatil ula. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang ketika didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah menangis, ya, di kuburan bapaknya atau keluarganya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri wanita tersebut dan mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah wahai wanita. Tapi wanita itu menimpali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya, "Apa yang menimpaku tidak menimpamu." Seakan-akan dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Coba kalau sekiranya engkau yang tertimpa musibah, tentu engkau tidak akan mengatakan bersabarlah, karena pasti engkau tidak akan mampu untuk bersabar." Tanpa melihat dan menoleh bahwasanya menoleh ke arah siapa yang mengatakan perkataan sabar tadi itu. Wanita ini tidak tahu bahwasanya yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengucapkan yang demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu, orang-orang pada datang kepadanya dan mengatakan, "Sesungguhnya yang mengatakan kepadamu bersabar tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang tersebut kaget dan dia menyesal, lalu kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon maaf kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya, "Saya mohon maaf karena tadi saya tidak tahu kalau sekiranya itu yang mengatakan adalah engkau wahai Rasulullah, dan sekarang saya akan bersabar dengan musibah itu." Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sabru 'inda sadmatil ula." Kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Artinya ketika kita mendapatkan musibah, maka yang Allah akan nilai sebagai bentuk kesabaran yang besar adalah ketika awal kali kita mendapatkan musibah itu. Jika sekiranya awal kali kita mendapatkan musibah, maka yang keluar dari lisan-lisan kita adalah kesabaran, kalimat-kalimat istirja', kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sekiranya kalimat-kalimat yang pertama kali yang keluar dari lisan kita hanyalah kalimat-kalimat, ya, penyesalan, hanyalah kalimat-kalimat, ya, ketidakterimaan kita terhadap musibah tersebut, maka itu bukanlah satu kesabaran. Jadi sabar ini adalah tameng yang paling penting untuk bisa menghadapi ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, datangkan pada kehidupan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang pemberian itu merupakan pemberian yang terbaik dan pemberian yang sangat luas, sangat besar, melainkan ketika dia diberikan kesabaran. Artinya apa? Para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwasanya kesabaran ini adalah suatu hal yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk dia menghadapi ujian-ujian di permukaan bumi ini. Maka oleh karena itu, ya, ini untuk menghadapi ujian kita membutuhkan kesabaran, dan kesabaran adalah hal yang paling penting untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Dan kita ketahui para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ujian di dunia ini bermacam-macam. Ada ujian yang menimpa dunia kita, dan ada ujian yang sifatnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala juga adalah merupakan ujian dalam kehidupan kita. Ya, sehingganya banyak kita lihat ketika orang yang Allah Subhanahu wa taala, ya, wajibkan satu syariat kepadanya, banyak di antara mereka yang tidak sanggup untuk, ya, menghadapi ujian tersebut. Untuk kedua ujian ini, ujian dunia dan juga ujian akhirat, ya, ujian dalam bentuk syariat, maka kedua-duanya kita harus bersabar terhadap ujian tersebut. Dan kesabaran di sini ada dua, kata para ulama. Ya, pertama, sabar
daruri, ya, sabar yang memang akan datang dan tidak ada pilihan lain kecuali untuk bersabar pada saat itu. Misalkan seorang dapat musibah, kematian sanak keluarganya, ya, kematian orang tuanya misalkan atau adiknya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan pada saat itu kecuali bersabar. Dan inilah sabar daruri namanya. Dan ada sabar, ya, ikhtiari. Kita dibolehkan untuk memilih, entah kita mau bersabar atau kita tidak mau bersabar. Dan itu yang berlaku dalam syariat kita ini, ya. Dalam syariat kita ini berlaku kesabaran ikhtiari. Mau kita sabar atau kita tidak sabar, itu terserah kita. Dan ketika kita mau bersabar, maka pada saat itu kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika sekiranya kita tidak mau bersabar, maka kehinaan yang akan kita dapatkan. Contoh kecil misalkan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa ini, maka ada kesabaran di dalamnya. Kita harus bersabar menerima syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan sebenarnya ada pilihan bagi kita untuk mau bersabar atau tidak. Andaikan kita tidak mau bersabar, maka terserah kita. Tapi jika sekiranya kita mau bersabar, maka ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kesabaran tersebut. Ya. Jadi mau beriman pun kita tetap harus bersabar. Ya. Kesabaran akan tetap dibutuhkan meskipun kita telah menjadi seorang yang beriman. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya. Ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkara-perkara orang-orang yang beriman. Ya. Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu khairan. Di mana setiap perkara-perkara dalam kehidupannya bagi seorang yang beriman adalah suatu kebaikan. Entah yang datang adalah musibah dunianya, dia akan tetap juga menjadi orang yang baik dengan keimanannya dan kesabarannya. Atau jika sekiranya ujian itu, tantangan itu datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan menjadi baik, mulia dengan keimanan dan kesabarannya. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang beriman saja. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. In asabatuhum sarra syakara, ketika kebahagiaan menghampiri mereka, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in asabathum dharra sabara, dan apabila, ya, musibah datang menghampiri mereka, maka mereka pun bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khair lahum, dan itu baik bagi mereka. Maka para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku sebagai seorang beriman, maka harus ada kesabaran di dalam diri kita. Dan tidaklah dia dikatakan sebagai seorang beriman kecuali ada kesabaran yang besar yang senantiasa dirawat di dalam hati-hatinya. Maka para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, kesabaran dengan keimanan kaitannya sangat erat dan tidak boleh terpisahkan. Ali radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, as-sabru minal iman. Kesabaran itu adalah bagian dari keimanan, bagian yang paling penting dalam keimanan. Kamanzilatir ras fil badan. Dia bagaikan kedudukan kepala ini untuk satu badan. Kita bayangkan bagaimana para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala, jika sekiranya satu badan tanpa memiliki kepala, tentu dia tidak akan bisa berjalan, dia tidak akan bisa melangkahkan kakinya karena tidak ditahu kemana arah dia akan melangkah. Maka oleh karena itu kesabaran dalam keimanan kita bagaikan kepala. Jika sekiranya seorang yang beriman tidak lagi memiliki kesabaran, maka itu berarti orang beriman tersebut boleh jadi akan kehilangan keimanannya, karena dia akan kehilangan pengendalian terhadap kehidupannya. Karena kesabaranlah yang kemudian akan mengarahkan kehidupan seorang yang beriman. Maka para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, tidak salah kalau orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya berikanlah kepada kami kesabaran dan matikan kami dalam keadaan berislam.
Ini permintaan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka memahami antara keimanan dengan kesabaran adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Sehingga tidak benar penyikapan sebagian orang yang katanya beriman, tapi ketika didatangkan musibah, entah musibah itu kaitannya dengan agamanya atau musibah yang kaitannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mampu bersabar dengan itu, maka bukan keimanan namanya, bukan seorang yang beriman jika kita tidak memiliki stok kesabaran yang besar dalam kehidupan kita. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar? Dan ini yang merupakan fokus pembicaraan kita. Saya dahulukan dengan muqaddimah untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya kesabaran itu, supaya kita menjadi orang-orang yang bersabar, dan supaya keimanan kita ini bukan hanya sekedar di lisan semata, tapi juga dibuktikan dengan kesabaran ketika menghadapi musibah dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak hal bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar ini. Bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar. Pertama, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bersabar akan senantiasa membersamai mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 ayat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan kata ma'a di sini menunjukkan kebersamaan dalam artian ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Allah memang akan senantiasa bersama dengan makhluknya, tapi Allah khususkan akan ada kebersamaan Allah khusus bagi orang-orang yang bersabar. Makanya para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membantah dengan terang-terangan perkataan candaan sebagian orang yang mengatakan bahwasannya orang sabar di sisi pagar. Sama sekali tidak benar. Orang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan yang benar, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersabar bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan kata ma'a, jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami bahasa Arab, kata ma'a artinya tidak ada kata inda di dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab, ana inda fulan misalkan, saya bersama fulan. Tapi kebersamaan ini maksudnya awalnya si fulan sendiri, lalu kemudian saya datang kepadanya dan bersama dia. Dan satu saat kadang berpisah dengan fulan tersebut, tidak akan selamanya bersama dia. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memakai kata ma'a dalam ayat ini menunjukkan akan kebersamaan kapan dan dimanapun orang yang bersabar itu, Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bersabar, dalam artian bersama kapan dan dimanapun itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan, kisah kesabaran Nabi Yusuf begitu banyak di dalam Al-Qur'an. Mulai dari pertama, Nabi Yusuf diuji dengan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya melemparkan dia ke dalam sumur, lalu kemudian diselamatkan oleh para musafir, dan ternyata tidak dirawat dengan baik oleh para musafir, tidak dibesarkan dengan baik, malah dia dijadikan sebagai budak. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan buah dari kesabarannya. Beliau menjadi seorang yang besar, seorang yang mulia, menjadi raja bagi penduduknya pada saat itu. Ini kesabaran, dan begitu juga kesabaran para nabi ulul azmi minar rusul, mereka nabi yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa.
ya, yang andaikan ujian itu ditimpakan kepada kita, tentu kita tidak akan sanggup untuk menerimanya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, asyaddun nas bala'an yaumil qiyamah, asyaddun nas bala'an al-anbiya, ya, separah-parahnya cobaan yang ditimpakan kepada manusia yaitu ditimpakan kepada para nabi, summal amsal fal amsal, kemudian orang, ya, yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Maka jika sekiranya kita melihat biografi para nabi dan juga orang-orang yang telah bersabar dalam agama ini, dalam kehidupan ini, tidaklah kita mendapati dari mereka kecuali kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan atas kesabaran mereka. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar sebagai seorang yang tidak akan merugi selama-lamanya. Surah Al-Asr yang kita ketahui bersama, telah kita hafalkan bersama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, demi masa, ya, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Siapapun itu, yang kaya, yang miskin, ya, semuanya dalam keadaan merugi, kecuali 4 golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka yang tidak merugi. Siapa itu? Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan sabar dan nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Satu dari 4 golongan yang tidak merugi adalah mereka-mereka yang memiliki kesabaran di dunia ini, entah bersabar dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawi, atau bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syariat kita ini, syariat untuk kita laksanakan, ya, syariat untuk kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka salawatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka maghfirahnya, dan Allah akan berikan rahmat serta hidayahnya. 4 hal ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang Allah akan menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Di akhir dari itu semua Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina shadaq, ulaikal ladzina, ya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Bagi mereka-mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada salawat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya. Dan sebagaimana kata para ulama, salawat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, hamba-hambanya, adalah berupa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan juga salawat Allah Subhanahu wa taala juga bisa berarti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, meninggikan, ya, derajat kita. Dan kita lihat jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, ya, terhadap hadis yang bercerita tentang penuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rahmat, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat meliputi mereka. Terakhir Allah katakan, Allah akan sebutkan nama-nama mereka nanti di hari kiamat di hadapan para malaikat. Semua ini, ya, adalah bentuk pemuliaan yang juga akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar dalam syariat, dalam menghadapi dan dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an juga ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmatnya kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan apalagi yang kita cari kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Setiap orang melakukan ketaatan, ketika ditanya apa yang dia lakukan,
Untuk apa dia lakukan hal tersebut? Maka dia akan menjawab, saya melakukan ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita membutuhkan rahmat Allah, dan kita ketahui kita ini tidak akan pernah masuk surga dengan amalan-amalan kita. Kita hanya akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang tidak akan pernah masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu juga engkau wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala ana." Begitu juga ana. Akan tetapi ya, saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya telah diangkat derajat saya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah inilah yang akan memasuki surga, akan menjadikan kita masuk surga. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu. Ketika kita inginkan masuk surga, maka yang kita butuhkan adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah akan diberikan bagi mereka-mereka yang bersabar itu. Allah akan berikan rahmat Allah bagi mereka. Apa sudah cukup ini? Ternyata tidak, jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat itu, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa maghfirah, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak butuh ampunan Allah? Setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak cucu Adam, kalian itu pembuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku ini pengampun seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Law balagat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak." Andaikan ya dosamu itu telah mencapai langit tingginya, kemudian kamu datang kepadaku beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memanggil kita untuk bersegera kepada ampunannya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas selebar langit dan bumi. Maka para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bersabar, mereka akan diberikan ya maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup tiga ini? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang setiap hari kita minta, setiap saat kita minta. Dalam salat kita tidak kurang 17 kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita merasa diri kita telah beriman, tapi tidak pernah kita menghentikan untuk meminta hidayah ini. Dan hidayah inilah yang akan menjadikan kita bisa mengetahui kemana jalan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ternyata dengan kesabaran ini Allah akan berikan kita 4 hal. Kata para ulama, andaikan Allah hanya mencukupkan satu saja. Contoh misalkan Allah mencukupkan kepada kita untuk memberikan satu saja, yaitu maghfirahnya Allah, maka ternyata maghfirah itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi jika sekiranya Allah berikan kepada kita 4 hal ini? Tentu itu lebih lagi dari cukup, jemaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita dapatkan jika kita menjadi orang-orang yang bersabar. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah akan diberikan kepada orang-orang bersabar ajrahum, pahala bagi mereka. Bagaimana pahalanya? Bighairi hisab, dengan pahala yang tanpa batas. Pahala yang tanpa batas, luar biasa. Kalau sekiranya satu kebaikan, misalkan salat, akan dilipat gandakan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan membaca Al-Qur'an, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi 'asharah, falahu bihi hasanah, kata Rasulullah. Siapa yang membaca Al-Qur'an, satu ayat di dalam Al-Qur'an, satu huruf, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan akan diganjar 10 kebaikan.
maka ketahuilah bagi orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Hanyalah bagi orang-orang yang bersabar itu mendapatkan pahala yang tanpa batas. Apatah lagi hari ini kita sedang bersabar, ya, membiasakan diri kita bersabar untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala yang namanya puasa ini. Kita bersabar menahan makan dan minum kita, bersabar untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang keji. Kita bersabar menahan diri kita dari kemurkaan Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan bagi mereka yang ketika menghadapi buka puasa, dan kebahagiaan ketika mereka berhadapan dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi karena kesabaran mereka untuk melaksanakan ketaatan, mereka diganjar pahala yang tidak ada batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada ruginya bagi orang yang bersabar. Makanya kita ingatkan, tidak benar perkataan kebanyakan orang yang mengira bahwasannya kesabaran hanya akan dilakukan bagi mereka yang lemah saja. Tidak demikian para pemirsa. Ternyata orang-orang yang kuat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Tidak hanya bagi mereka yang sudah terdesak, tidak bisa lagi melakukan apa-apa, tidak ada lagi pilihan kecuali untuk bersabar. Lalu kemudian mereka bersabar dengan hal tersebut. Tidak hanya demikian perkara sabar ini, orang-orang yang beriman pun, yang punya kekuatan dengan keimanan mereka, ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat kita. Dan juga para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, satu sebelum terakhir, yang terakhir yang kita mau sampaikan, janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar adalah, karena Allah Subhanahu wa taala telah membersamai orang yang bersabar, telah memuliakan orang yang bersabar, telah memberikan selawat, telah memberikan maghfirah dan juga rahmat serta petunjuk bagi orang yang bersabar, dan telah diberikan pahala yang besar. Maka bagi mereka tidak ada yang pantas untuk dia tempati nanti di akhirat kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita yang tidak menginginkan surga? Setiap kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita setiap hari memohon kepada Allah surganya. Ya Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Rabb, kami memohon surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan apa saja yang bisa mendekatkan kita ke surga, baik dari perkataan dan juga perbuatan kita itu. Setiap hari kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan salat karena kita berharap masuk surga. Kita laksanakan puasa karena kita berharap masuk surga. Kita berinfak, mengeluarkan harta kita di jalan Allah karena kita berharap masuk surga. Maka bagi mereka yang bersabar juga akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala persyaratkan surga itu bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walladhina sabirun. Ya, am hasibtum, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja, sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa yang sudah bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga itu dan telah bersabar, ya, dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dunia, dan mereka bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa pahami ternyata, ya, salah satu syarat untuk bisa masuk surga adalah bersabar. Bersabar untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah di dunia ini
atau juga kita bersabar dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang berupa syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita umat manusia. Demikian para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, memberikan taufik kepada kita dari setiap amalan-amalan kita, memberikan pertolongan kepada kita dengan kesabaran dan doa-doa kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan surga yang itu dipersyaratkan bagi mereka-mereka yang bersabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.